Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ibu Syamsiah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, bisa bertemu lagi kembali di dalam observasi kelas untuk aksi nyata modul 2.1 saya. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan bisa melakukan observasi di kelasnya Bu Syamsiah. Untuk yang pertama saya bertanya dulu Bu, jadi untuk kelas yang akan saya observasi, insya Allah itu di mata pelajaran prakarya ya? Betul Ibu. Iya, jadi insya Allah harinya di hari Selasa. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya kalau boleh saya tahu apa tujuannya? Jadi nanti di hari Selasa itu ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin siswa yang ingin saya terapkan atau agar siswa capai, diantaranya itu menjelaskan pengertian bahan alam semi keras atau keras, kemudian menyebutkan contoh-contoh bahan alam semi keras atau keras yang ada di sekitarnya peserta didik, menjelaskan karakteristiknya, kemudian memperkirakan contoh produk yang bisa dibuat dari bahan semi keras atau keras tersebut. Oke, baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya nanti insya Allah yang akan dicapai. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai di observasi ini kira-kira apa? Rencananya saya ingin menerapkan pembelajaran pembelajaran sosial emosional. Jadi saya menitik beratkan pada kemampuan peserta didik untuk peningkatan kompetensi sosial emosionalnya, Ibu. Oke, jadi Ibu Syamsiah ini ingin bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan ya, sosial emosionalnya siswa. Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini, strategi yang dipersiapkannya apa? Yang pertama itu saya menyiapkan emoji yang akan saya tempel di dinding. Nanti siswa yang akan memilih yang emoji mana yang menggambarkan perasaannya mereka. Kemudian saya akan melakukan ice breaking untuk memanage apakah ada mungkin peserta didik ada yang lagi ngantuk atau apakah kurang bersemangat. Semoga dengan ice breaking ini mereka akan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu juga ada pembagian, akan ada nanti kelompok kerja. Harapannya semoga dengan adanya kelompok kerja ini ada kesadaran sosial dan keterampilan berrelasinya peserta didik yang terbangun. Oke, betul. Jadi dari area pengembangan yang hendak dicapai ada 3 hal yang akan dilakukan. Yang pertama dari emoji, mungkin ini nanti direflektif ya, direfleksi. Bisa masuk atau di mana? Kalau saya di awal pembelajaran Ibu, jadi mereka untuk menggambarkan perasaannya mereka di awal pembelajaran. Saya akan betul. Di awal pembelajaran. Jadi untuk emoji di awal pembelajaran, ice breaking bisa di saat-saat tertentu di mana mereka merasa ini. Kemudian ada juga kesadaran sosial di mana nanti di kelompoknya. Ini juga bisa masuk diferensiasi juga di Bu. Iya betul. Oke. Sangat menyenangkan, dan juga di bagian emoji ini nanti saya baru tidak terpikir iya bahwa ini bisa untuk digambarkan di awal dulu bagaimana perasaannya dan masuk di KSE. Luar biasa Bu Syamsiah, saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat hasil observasinya nanti. Iya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih nih Ibu karena Ibu bersedia untuk mengobservasi. Setidaknya saya tahu dari hasil observasi nanti Ibu, saya bisa mendapatkan apa kira-kira yang perlu saya kembangkan ke depannya. Iya, sama-sama Bu Syamsiah, di sini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama baru akan melakukan sesuatu yang baru. Jadi untuk ini kita akan sama-sama bagaimana, kan biasanya untuk memperbaiki diri kita memang butuh kacamatanya orang lain. Jadi kita sama-sama di sini untuk bisa melakukan yang terbaik demi peserta didik kita. Ya, terima kasih Bu Syamsiah, sampai jumpa nanti di observasi kita di hari Selasa dan pascanya nanti setelahnya, insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk doa. Bismillah.
Kelas siap. Kelas belum belajar. Satu ya. Sakit. Oke, sebaiknya kalian senang tidak kalau seumpama sakit yang didoakan? Senang. Kalau begitu kita baca Al-Fatihah dulu untuk teman-teman, semoga Muhammad Rizki ini lekas sembuh. Baca Al-Fatihah dalam hati dari sekarang. Oke, sudah ya. Jadi baiknya kalau seumpama ada teman sakit, yang pertama didoakan, kemudian kalau seumpama beberapa hari tidak datang, baiknya di Oke. Sebelum masuk materi, kita dapat gambar emoji yang sudah ditempel. Ada senang, ada sedih, ada bete, bosan, kemudian ada jengkel. Ada yang panggil jengkel. Nah, satu persatu mulai dari kelompok ini silakan berbaris untuk menceklis bagian mana atau perasaan bagian mana dari emoji yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Oke, silakan di rumah. Gambar emoji yang ditempel. Alhamdulillah ada yang bahagia itu lebih banyak. Ada 3 orang yang sedih, 3 orang yang bosan, 1 orang yang jengkel. Ini yang jengkel ada apa? Siapa itu jengkel? Ya, Rifki. Kenapa Rifki pagi ini jengkel? Oh, diputuskan pacarnya? Hah? Kalau yang sedih kenapa? Yang sedih? Hah? Ini yang bosan, bete. Ya? Dapur, pagi ini dapur. Baik. Jadi perlu mengetahui perasaan kalian. Dengan mengetahui perasaan kalian bisa memanage perasaan kalian. Nah, ya, kenapa? Nah, alhamdulillah ini yang bahagia. Ada 3 yang sedih, ada 3 yang bosan, dan 1 orang yang jengkel. Nah, Ibu untuk membuat ini yang bahagia, semoga dengan trik yang Ibu berikan sebentar kalian ke sini bahagia, ini juga bahagia, dan juga maksudnya bahagia. Ibu sebelum masuk materi, Ibu mau kasih ice cream dulu. Boleh berdiri? Ice creamnya seperti biasa yang dilakukan. Ibu ada jaga ibunya ya, cuma mau seru-seruan. Semoga sebentar yang dapat, yang sedih dapat, tambah semangat dapat ini. Cara seperti biasa, Ibu simpan permen di tengah. Ketika Ibu bilang ambil permen, silakan ambil. Jika Ibu menyebut benda lain yang dipegang benda yang dipisah. Oke? Paham tidak cara mainnya? Oke. Kita taruh 5 satu. Oke? Oke, siap. Konsentrasi. Baik, pegang kepala, pegang perut, pegang dasi, pegang meja, tegak, tegak. Ibu belum pegang meja, tegak. Tegak. Permennya disimpan di tegak. Iya, tegak. Pegang pantat. Tahan. Pegang kepala. Pegang bambu.
Saiful, gambar batu. Biasanya batu seperti ini ditemukan di mana? Di akuarium. Saiful, Saiful bukan Pak. ditemukan di? Boleh yang lain mengatakan sebelum menjawab? Oke, silakan Farah. Akuarium. Di akuarium. Di mana lagi? Ya, tapi di tempat di semacam kolam. Ada lagi? Ya, Adit. Di sungai. Oke, terima kasih. Jadi ada di akuarium, ada di kolam, dan ada di sungai. Kemudian gambar kedua, silakan. Oke, Farhan. Di kebun ibu. Di kebun. Ini gambar apa dulu? Pisang. Pisang. Oke, ditemukan di kebun. Gambar ketiga. Bambu. Bambu. Ditemukan di dekat kuburan. Di belakang rumah. Di belakang rumahnya. Lompat saus. Hah? Di mana? Kit? Ini dulu bagus. Apa? Lompat dan saus. Lompat saus. Ya, oh ya, lompat saus. Saus. Nah, bahasa Indonesia mana Bapak? Bapak. Biasa ditemukan di mana? Di belakang. Di belakang rumah itu banyak ya, umum bisa di belakang rumahnya ibu. Bagaimana kalau di belakang rumahnya ibu tidak ada? Misalnya tinggal di daerah Lamburi sama Kaloling, itu bisa masuk daerah kehutanan, perkebunan di sana ya ada pertanian. Kalau di daerah Botopale pertanian juga. Kalau daerah Marmo Pangasa perikanan. Oke, nanti kita kokokan berdasarkan itu kali ini ya. Kemudian ya. Oke. Ini ada siapa coba yang bisa sebutkan bahan-bahannya yang kalian bisa amati? Kain, bambu. Lalu Arifah? Kain. Siapa lagi? Rifki. Bambu. Ada lagi? Iya, Novi. Besi yang oke, besi ini ada besi di sini. Ada lagi? Apa ini? Penggantinya. Baut. Sudah ada bautnya ini sayang, besi-besi. Oke. Yang dominan ada kain, kemudian ada bambu. Apakah tadi ibu memperlihatkan bambu sebelumnya? Ya. Bambu. Jadi salah satu contoh produk yang di bahannya adalah bambu bisa dibikin. Nah, bambu biasanya ditemukan daerah. Nah, oke. Jadi sudah ada gambarannya bahwa satu contoh produk yang bisa dibuat dari alam bahan alam pemikiran itu adalah kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Saraswati, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 11074 bersama pengajar pelatih saya Bapak Muhammad Nur SPDGR dan rekan kerja saya Guru Ibu Syamsiah SPDGR. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas untuk pemenuhan modul aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Bu Syamsiah hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah ya, kelihatan dari wajahnya hari ini selalu bersemangat memang Ibu Syamsiah. Oke, kemarin kita sudah sama-sama melakukan pra-observasi juga observasi di kelasnya Bu Syamsiah. Bagaimana perasaannya Bu Syamsiah mengenai apa yang sudah kita lakukan? Sebelumnya sebelum ke pertanyaan itu saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu bersedia untuk melakukan observasi di kelas di pembelajaran saya untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan saya untuk melakukan pembelajaran di kelas terkait strategi yang saya terapkan di kelas berdasarkan hasil bincang-bincang kemarin di observasi. Kan ada dua yang strategi yang ingin saya terapkan di pembelajaran, yaitu yang kemampuan PSE-nya anak-anak, peningkatan sosial emosionalnya anak-anak. Nah, di sana ada dua strategi. Yang pertama menempelkan emoji, di mana murid akan memilih emoji itu sesuai dengan berdasarkan perasaan mereka. Dan itu saya lakukan di awal, bukan di akhir pembelajaran. Yang kedua itu adalah memberikan ice breaking. Jadi saya mempersiapkan ice breaking pemuda saya kemarin di departemen
menurunkan supaya ini anak-anak jadi antusias. Jadi penerapan SDG ini saya lakukan setelah mengetahui perasaan anak-anak di awal. Jadi tujuannya saya adalah bagi anak-anak yang perasaannya hari itu kurang semangat dalam mengantuk, sedih, kurang bahagia dengan adanya SDG ini, itu adalah salah satu kemampuan anak-anak untuk memanage dirinya sehingga dia bisa bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi itu salah satu pesan saya menempatkan di awal itu kesadaran diri. Iya, betul sekali apa yang Ibu Syamsia sudah jelaskan tadi, bahwa saya memang juga merasakan strategi yang sudah dipersiapkan Bu Syamsia dengan area pengembangan yang hendak dicapai itu sudah sangat sinkron ya Bu Syamsia. Terlebih juga dengan kegiatan menanyakan perasaan anak-anak yang dilakukan Bu Syamsia di awal pembelajaran, yang biasanya pada umumnya guru-guru itu lakukan di akhir. Dengan menanyakan perasaan siswa di awal, lalu membandingkannya perasaannya di akhir, itu memang saya rasa sudah bisa melihat pengembangan kompetensi sosial dan emosionalnya siswa dari yang tidak. Betul sekali ya Bu Syamsia, menurut yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di area pengembangan kompetensi sosial dan emosionalnya siswa betul-betul terlihat dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Saya juga merasa sangat penemuan baru rasanya waktu saat Bu Syamsia melakukan atau menanyakan keadaan siswa di awal pembelajaran, lalu kemudian membandingkannya di akhir lagi. Perasaannya siswa yang tadinya tidak senang di awal bisa menjadi senang, kemudian yang tadinya senang lebih senang lagi, karena biasanya kalau guru-guru itu lakukan hanya di penutup bagaimana perasaannya hari ini anak-anak saat pembelajaran. Itu betul sekali bahwa pembelajaran dengan mengintegrasikan pengembangan kompetensi sosial dan emosionalnya pada pembelajarannya Bu Syamsia betul-betul tercapai. Menurut Bu Syamsia lagi, kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran KM kemarin? Ya, kalau yang saya amati dari juga beberapa masukan dari murid. Kalau suara saya itu dalam pembelajaran biasanya kurang besar, sehingga materi itu kurang tersampaikan ke murid. Selain itu, saya juga kalau di dalam kelas biasanya bicaranya cepat. Saya bawaan misalnya susah untuk diubah karena memang sudah terbiasa seperti itu. Jadi suaranya pelan kemudian cepat, sehingga materi yang sudah saya susun untuk disampaikan ke murid itu kurang tersampaikan. Ya betul, saya memang kemarin juga sempat menangkap seperti itu Bu Syamsia, apalagi kemarin saya duduknya juga di belakang. Saya melihat ada beberapa anak yang bertanya kembali ke temannya, ibu guru tadi bilang apa ya untuk di prosesnya. Menurut Ibu Syamsia, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kedua hal tersebut? Kalau suara cepatnya mungkin butuh waktu untuk bisa ada lambat. Tapi kalau yang suara pelannya bisa diantisipasi dengan pengadaan pembesar suara. Jadi pada saat proses pembelajaran bendanya diadakan digunakan dalam proses pembelajaran. Saya kira itu bisa diterapkan. Ya betul sekali. Saya lihat sekarang ini banyak sekali guru-guru yang sudah menggunakan pembesar suara sebagai bantuan untuk bisa menghandle kelasnya ya, apalagi kita kan maunya siswa aktif, dan tentu saja konsekuensi siswa yang aktif itu adalah mereka pasti akan ribut, mereka pasti akan bersemangat membahas materi. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk itu ya tadi mungkin yang bisa pembesar suaranya, karena kalau suara yang pelan itu memang sudah bawaan yang tidak bisa dimulai. Dan kalau biasa di jam-jam pagi itu Iya. dan apalagi siswanya dikasih siswanya aktif yang laki-laki, biasa suara mereka lebih dominan daripada suara saya. Iya betul sekali. Apalagi kemarin pembelajaran yang Ibu Syamsia lakukan, pembelajaran berdiferensiasinya adalah pembagian kelompok berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Jadi mereka sangat bersemangat membahas materinya karena bersama dengan teman lingkungannya. Iya, hal itu membuat mereka lebih aktif dengan suara yang lebih maksimal. Bu Syamsia akhirnya banyak yang tenggelam suaranya, apalagi mengcover 30-an siswa dengan satu guru. Oke, kira-kira menurut Bu Syamsia kapan bisa dilakukan? Pengadaan bundanya saya kira tidak terlalu mahal, jadi secepatnya bisa diadakan bundanya.
Ya. Jadi kalau untuk membesar suaranya bisa secepatnya. Ada juga teman yang punya. Oh iya. Kalau umpama tidak dipakai bisa saya gunakan. Ya betul sekali. Jadi rencana tindak lanjutnya sudah, saya rasa sudah aman Bu. Ya. Pengelola untuk betul begininya. Kalau umpama ada yang banyak kan biasanya kita lupa bawanya. Ya. Pas kita lupa bawa ini sebenarnya kita mau antisipasi kemarin dengan observasi kemarin dengan kemarin juga kelas sehingga ini sebenarnya dengan persiapan bisa diadakan sebelum masuk ke Iya, betul sekali Bu. Dengan persiapan yang lebih matang, semuanya pasti insya Allah bisa diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Saya rasa apa yang sudah Ibu Syamsiah lakukan hari ini dengan rencana tindak lanjutnya, saya rasa sudah maksimal, sudah bisa dilakukan secepatnya ya Bu Syamsiah. Ya, insya Allah saya siap membantu jika masih dibutuhkan bantuan yang ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Syamsiah atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.